Lingkungan bersih, sehat, asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 4, dan pembelajaran 5. Nah, hari tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, mampu mengidentifikasi kalimat tanggapan terhadap ungkapan petunjuk. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kuat dan lemah bunyi. Dan yang ketiga, menjelaskan kembali bagaimana cara menentukan hasil pengurangan dua bilangan dengan benar. Sekarang, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada keluarga Siti yang sedang berada di kebun. Siti mempunyai tanaman cabai. Nah, di sini mereka bercakap-cakap. Ayah, Ibu, lihatlah bibit cabai kita sudah tumbuh. Oh iya benar, tapi tidak semuanya ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya. Tidak apa-apa. Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Nah, Siti pun bertanya, bagaimana cara merawatnya, Ayah? Ayah menjawab, sirami dengan teratur pagi dan sore hari. Nah, Siti pun menjawab kalimat petunjuk Ayah dengan santun. Baik, Ayah, lalu apa lagi? Nah, Ibu pun juga memberi petunjuk. Jangan lupa diberi pupuk secukupnya. Nah, Siti pun menjawab lagi dengan kata-kata yang santun. Baik, Bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah, anak-anak, di dalam menjawab atau memberi tanggapan terhadap kalimat petunjuk, haruslah dengan kata-kata yang santun. Nah, ini Bu kita beri contoh lagi. Tanggapan terhadap kalimat petunjuk. Di sini ada Ayah yang memberi petunjuk dan ada Doni yang memberi tanggapan. Ayah memberi petunjuk, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Lalu Doni memberi tanggapan, baiklah, akan saya bersihkan dengan lap basah. Petunjuknya adalah letakkan bola di keranjang. Tanggapannya, baik, akan saya letakkan di keranjang. Contoh yang ketiga, petunjuknya adalah selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Tanggapannya, baiklah, saya akan mengembalikan mainan ke tempatnya. Anak-anak, tadi kan keluarga Siti sedang berada di kebun untuk memetik cabai-cabai yang mereka tanam. Nah, selesai memetik cabai, keluarga Siti menghitung jumlah cabai. Beberapa cabai ada yang tidak tumbuh. Nah, sekarang ayo kita bantu Siti untuk menghitung cabai yang ada. Ini anak-anak, bibit-bibit cabai yang keluarga Siti tanam. Tapi tadi ingat ya, cabainya ada yang tidak tumbuh. Ini yang Bu kita silang adalah cabai yang tidak tumbuh. Nah, sekarang dari 28 cabai yang ditanam Siti, yang Bu kita silang ada 12. Sekarang kita harus menghitung sisanya. Nah, ini Bu kita beri cara Siti menghitung berapa cabai yang tersisa. Nah, di sini semuanya ada 28 cabai. Bu kita sudah tulis di sini 28 cabai. Nih, Bu kita sudah tulis di sini ya. Lalu, yang busuk atau yang tidak tumbuh ada 12 cabai. Nah, 12 cabai ditulis di bawahnya.
Nah, ingat ya anak-anak, satuan harus segaris dengan satuan. Puluhan harus segaris dengan puluhan, ya. Lalu setelah itu kita garis, lalu jangan lupa tanda kurang. Karena apa? Karena dari 28 busuk 12, berarti 28 itu diambil 12 lalu dibuang. Nah, sekarang sisanya berapa? Kita hitung yuk. Mulai dari satuannya dulu kita kurangkan. 8 dikurangi 2. Hasilnya adalah 6. Nah, setelah satuan sudah, puluhannya. 2 puluhan kurang 1 puluhan. Hasilnya adalah 1. Nah, sudah ketemu kan hasilnya? 1 dan 6. 1 puluhan 6 satuan. Dibaca berapa anak-anak? Iya, pinter sekali. Dibaca 16. Nah, masih ingat tidak? Kemarin anak-anak sudah belajar matematika yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Ini namanya operasi hitung pengurangan cara panjang. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya cara pendek. Lebih cepat, tidak makan tempat. Ya, lebih ringkas. Oke. Di sini pengurangan cara pendek. Bu Gita punya 35 dan 21. 35 dikurangi 21. Nah, caranya masih sama seperti tadi. Yo, satuan dulu kita kurangkan. 5 kurangi 1, hasilnya. Iya, hasilnya 4. Setelah itu, yang depan, 30-an kurangi 20-an, hasilnya berapa? Iya, pinter sekali. 30-an kurangi 20-an adalah 1. Jadi, hasil dari 35 dikurangi 21 adalah 14. Ya, contoh kita belajar. 40 kurangi 20. Seperti tadi, dari belakang dulu satuannya. 0 kurangi 0 hasilnya? Iya, tetap 0. Ya. Lalu yang depan atau puluhannya. 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2. Oke, pinter sekali. Jadi, 40 dikurangi 20, hasilnya adalah 20-an dan 0 satuan. Jadi, dibaca 20. Oke, paham ya? Sekarang, 38 dikurangi 20. Mulai dari belakang. 8 kurangi 0, jawabannya adalah 8. Lalu, yang puluhan 3 dikurangi 2, hasilnya adalah berapa? 1. Pinter sekali. Jadi, 38 dikurangi 20, hasilnya adalah 18. Oke, sudah paham ya anak-anak ya tentang pengurangan cara pendek. Ini caranya lebih ringkas, lebih cepat, dan tentunya hemat tempat nanti di buku tulis. Ya, ingat dikurangi dari belakang dulu, baru yang depan. Jangan terbalik loh ya anak-anak. Nah, setelah selesai menghitung cabai hasil panen tadi, Siti diajak oleh teman-temannya untuk bernyanyi dan bermain musik bersama di lapangan. Siti dan teman-temannya akan bernyanyi Si Nyamuk Nakal. Nah, anak-anak, ini Bu Gita punya lagu Si Nyamuk Nakal. Anak-anak dengarkan dan ikut bernyanyi ya. Ini lagunya ceria. Ya. Oke, kita dengarkan dulu lagunya.
Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Anak-anak sudah dengarkan kan tadi lagu Si Nyamuk Nakal? Nah, di sini Bu Gita punya teks lagu Si Nyamuk Nakal yang berwarna biru dan berwarna merah. Nah, bedanya apa sih berwarna biru dan berwarna merah? Nah, coba anak-anak sekarang lihat di sebelah sini. Teks berwarna biru dinyanyikan dengan variasi bunyi lemah. Dan teks berwarna merah dinyanyikan dengan variasi bunyi kuat. Yang dimaksud bunyi lemah dan bunyi kuat itu apa sih? Nah, anak-anak, yang dinamakan bunyi lemah itu sumber bunyinya itu tidak dibunyikan terlalu kencang. Jadi kalau nyanyi juga tidak terlalu kuat, tidak terlalu kencang nyanyinya. Ya, kalau bunyi kuat itu nyanyinya dengan bertenaga, dengan kuat. Ya, mengapa ada bunyi lemah dan bunyi kuat? Nah, supaya lagu itu bervariasi. Bervariasi itu ada bedanya gitu loh anak-anak ya. Jadi tidak hanya bunyi lemah dari awal sampai akhir lagu. Bunyi kuat terus dari awal sampai akhir lagu. Jadi diselang-seling. Ada bunyi lemah di teks biru dan ada bunyi kuat di teks yang merah. Oke, kita lanjut. Nah, selain bernyanyi, ternyata teman-teman Siti juga membawa alat-alat musik, yaitu marakas dan rebana. Siti senang sekali bermain alat musik tersebut. Mereka bermain sambil membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, anak-anak sudah tahu belum yang namanya marakas dan rebana itu kayak apa? Nah, punya gambar marakas. Seperti ini ya. Nah, di sini marakas itu juga punya bunyi kuat dan bunyi lemah. Tergantung orang yang memainkan marakas tersebut. Nah, sekarang goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Dan goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Ya, jadi bunyi lemah dan bunyi kuat marakas itu tergantung dengan orang yang memainkannya, ya. Nah, selanjutnya, ini yang namanya rebana. Rebana juga punya bunyi kuat dan bunyi lemah. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah.
Ya, kalau tadi di maracas hanya digoyang-goyangkan saja. Goyang yang kuat untuk bunyi kuat, goyang yang lemah untuk bunyi yang lemah. Tapi kalau rebana memukulnya, kalau di tengah dipukul kuat, bunyinya kuat. Kalau di pinggir dipukul lemah, bunyinya lemah. Begitu ya anak-anak. Pembelajaran hari ini sampai di sini anak-anak. Anak-anak ingat-ingat lagi pembelajaran kita ya. Kalau lupa boleh lihat video ini lagi supaya anak-anak bisa ingat ya. Oke, jangan lupa kerjakan tugas yang ada di kelas Teams saluran tema 6. Ya, dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Tetap semangat belajar meskipun anak-anak belajar dari rumah. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan.